Teman-teman, kita sambut saja Mbak Melisa, mencintaimu dalam diam. Terima kasih. Setiap manusia diciptakan dengan dan melalui cinta. Manusia diberi kemampuan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa mencintai dan dicintai. Oh, alangkah indah dunia ini jika setiap manusia di dalamnya bisa saling mencintai. Saking indahnya cinta, hingga setiap manusia berlomba untuk bisa mendapatkannya. Entah itu dari orang tua, pasangan, sahabat, siapapun. Ngomong-ngomong soal cinta, apakah teman-teman yang hadir saat ini masih ingat tentang cinta pertamanya? Kata orang, cinta pertama itu yang terindah dan tak terlupakan. Namun berbeda buatku. Bagiku, cinta kedua lah yang terindah. Itu terjadi di masaku SMP hingga SMA. Kami satu alma mater. Sejak suka dia, aku jadi punya tambahan semangat untuk ke sekolah. Pergi ke sekolah bukan untuk belajar tentunya, tapi untuk stalking dia. Cari-cari kesempatan, bisa minimal lihat dia dari jauh. Atau kalau beruntung, bisa ketemu langsung dengannya. Intinya, apapun yang berhubungan dengannya pasti membuatku bahagia. Meskipun dia tidak memberikan respon sesuai dengan harapanku. Dia tidak memberikan sinyal bahwa dia menyukaiku. Sedih ya. Lalu pertanyaannya, kenapa aku masih kekeh mengejarnya? Ya, karena dia unik. Dia beda dari teman-teman seusianya. Dia pandai, namun rendah hati. Dia tidak pernah mau membeli pertemanan dengan uang. Dia tidak mau teman-temannya berteman maaf, agak jelek. Dia tidak mau teman-temannya hanya mengandalkan uang maupun kepandaiannya untuk berteman dengannya. Dia selalu menghargai pertemanan yang tulus. Waktu bergulir dan kami masuk ke SMA yang sama. Hal yang sama pun kuulangi lagi. Stalking dan sibuk mencari kesempatan untuk bisa bertemu dengannya. Tapi yang berbeda adalah di SMA ini, aku ditemani 2 orang sahabatku yang selalu setia mendampingi. Pokoknya urusan mendekati dia, sang gebetan. 2 sahabatku nih selalu siap membantu. Sampai suatu hari, ada sebuah kejadian tak menyenangkan yang membuatku ingat hingga saat ini. Saat itu sedang masa latihan ujian nasional. Jadi seluruh siswa kelas 3 wajib mengikutinya. Dan saat itu, kelas kami sudah selesai seluruhnya. Dan kami sudah mengumpulkan soal-soalnya. Seperti kebiasaan kami, maaf ya Bapak Ibu, seperti kebiasaan kami, seluruh siswa di kelas sibuk membicarakan tentang soal-soal tadi. Tak terkecuali aku dan kedua sahabatku. Mungkin aku izin off cam ya, biar nggak terlalu berat. Oke, suara saya terdengar jelas? Halo? Jelas, Melisa. Ya, maaf ya. Oke. Tak terkecuali aku dan kedua sahabatku. Kami sibuk berdiskusi tentang soal-soal yang tadi.
Kedua sahabatku sibuk menanyaiku. Tapi ada yang aneh hari itu. Tak biasa-biasanya mereka menanyaiku seintens ini. Memang sih, mereka sudah biasa berdiskusi atau bertanya denganku. Tapi hari itu mereka sangat intens, seolah tak ingin aku beranjak dari posisiku. Dan saat itu, pintu kelas kami terbuka setengah. Di tengah asiknya kami berdiskusi, tak sengaja aku menoleh ke arah pintu kelas. Dan tampaklah pemandangan yang tak menyenangkan. Apakah gerangan? Ya, sang gebetanku sedang asik berdiskusi dengan salah seorang adik kelas. Cewek tentunya. Mereka sih kelihatan sedang berdiskusi pelajaran, tapi kenapa harus seintens itu? Kenapa harus seasik itu sampai membuatku tak nyaman, sampai membuatku kesal pada si wanita itu? Tapi apa daya, aku tak bisa berbuat apa-apa. Toh hubunganku dengan si gebetan juga belum jelas. Akhirnya setelah beberapa waktu, diskusi kami pun selesai. Dan kedua sahabatku mengakui bahwa sebenarnya tadi mereka sengaja menahanku agar tidak menoleh keluar melihat hal tak menyenangkan itu. Ya, aku sudah terlanjur bad mood, kawan. Tapi karena aku mau mengapresiasi usaha dan perhatian mereka padaku, aku tak mengakui bahwa sebenarnya aku sudah melihat dan sudah terlanjur bad mood. Sejak saat itulah, kami memberikan kode Voldemort pada si wanita itu. Jadi setiap kali kami berdiskusi tentang si wanita itu, kami selalu bilang, tadi aku habis ketemu si Voldemort, dia begini, begini, dan sebagainya. Sama seperti tokoh Voldemort yang mengesalkan di film Harry Potter, demikian juga perasaanku saat itu. Aku sangat kesal. Aku ingin marah, ingin kulabrak si wanita itu. Tapi apa daya, aku tak bisa. Aku tak punya hak untuk itu. Ya, sudahlah. Inilah sekelumit kisah cintaku di masa remaja. Memang tidak seindah kisah di drama Korea. Tapi buatku, ini yang terindah. Meskipun pada akhirnya kami tidak berjodoh, namun aku tak menyesal melalui semuanya itu. Hingga saat ini, jika teringat masa-masa itu, tak henti-hentinya aku masih bisa tersenyum atau tertawa sendiri. Semua tawa, canda, air mata, bahkan rasa malu pun, semua tersusun rapi dalam benakku. Aku bersyukur pada Tuhan karena memberikanku dua sahabat yang selalu setia mendampingiku di masa-masa itu. Oh sahabat, terima kasih karena kalian hari-hariku jadi ringan, hidupku jadi berwarna. Meskipun sekarang kita sudah terpisah jarak, tapi aku mau kalian tahu bahwa kalian selalu ada di hatiku dan selamanya akan tetap menjadi sahabatku. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Gusti. Bertepuk tangan buat Mbak Melisa.